bagaimana kabarnya? Baik. Semua dalam keadaan baik? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Sehat semua ya? Semangat? Masih semangat? Masih. Kenapa apa nanya seperti itu? Karena tadi kan kalian habis istirahat ya, tahu konsentrasinya menurun. Jadi masih semangat ya? Masih. Oke, kalau gitu apa absen dulu ya? Cepat bergabung dengan kita belajar di sini lagi ya. Karena pokoknya ada sakit, anak tetap harus jaga kesehatannya. Karena sekarang ini tetap memakai masker. Protokol kesehatan ya, jangan lalai. Karena COVID masih mengintai kita. Ya, paham? Paham. Oke anak, sebelum kita mulai pimpin doa salah satu silakan. Ya silakan. Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baik kita berdoa pada kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah bikin doanya ya. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, berdoa semoga kita selalu dalam keadaan baik dan apa yang kita pelajari hari ini karena bisa mendapatkan manfaat dari pelajaran kita hari ini. Oke anak-anak, sebelum lanjut, siapa akan menayangkan PPT ya? Wah. Hari ini kita akan belajar terkait penjumlahan bilangan bulan. Kalau minggu lalu kita belajar terkait apa? Bilangan bulan ya. Apa itu bilangan bulan? Garis bilangan, menentukan bilangan bulan dalam garis bilangan. Rasa anak-anak sudah paham itu. Nanti Bapak juga akan cek terkait pengetahuan anak-anak terkait bilangan bulan. Sekarang sebelum kita beranjak ke pelajaran inti, diskusi dan sebagainya, Bapak mau mengadakan pretest. Ya, pretest ini gunanya adalah agar Bapak dan anak-anak mengetahui pengetahuan awal anak-anak sebelum kita belajar materi penjumlahan bilangan bulan dan sifat-sifatnya. Bagaimana sih pengetahuan awal anak-anak? Apa sih yang anak ketahui tentang penjumlahan dan sifat-sifat bilangan bulan? Ya, jadi anak-anak kerjakan sejujur-jujurnya. Tidak usah takut, Pak nanti saya kecil saya belum belajar, tidak masalah. Itulah tujuannya pretest. Ya, agar Bapak mengetahui kemampuan awal anak-anak. Nilainya kecil tidak masalah. Nilainya kecil, nanti kita belajar hari ini. Setelah belajar Bapak akan memberikan poster. Di sanalah baru kelihatan anak-anak setelah pretestnya misalnya kecil. Kalau prosesnya lebih besar, sanalah pembelajaran kita hari ini dikatakan sukses. Ya, jangan sebaliknya. Di pretest anak-anak nilainya besar, di proses kecil kebalik. Jadi menurun pengetahuan anak-anak. Paham? Jadi sekarang siapkan perangkatnya. Karena Bapak akan menggunakan bisnis untuk melaksanakan pretest ini. Silakan anak-anak mulai masuk.
Ya, oke. Bapak tunggu lagi 1 menit aja. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut ya. Ingat kerjakan sejujur-jujurnya, jangan takut anak-anak salah. Ya, itu pengetahuan awal anak-anak. Nggak apa-apa. Setelah itu baru kita belajar. Tenang. Bisa? Oke, dulu. Lagi 1 menit. Karena ada yang terkendala apa namanya? Udah ada yang mulai ngantuk belum? Nggak apa-apa. Nanti kalau sudah diskusi pasti akan semangat lagi. Ya, karena jam-jam siang lagi. Sudah semua? Sudah ya, Bapak mulai saja ya. Oke. Kita lihat pengetahuan anak-anak. Lalu banyak berpikir ya, karena ketika soalnya ada waktunya. Ya, 20%, 23%. Papan peringkatnya ya, jangan khawatir anak-anak. Kalau peringkatnya saya di bawah tidak masalah. Itu peringkat adalah gunanya untuk memotivasi anak-anak saja. Ya, jangan takut peringkatnya di bawah, nggak apa-apa. Karena ini masih riset. Ya, ini hanya memotivasi anak-anak. Oh, saya dari 5 soal yang saya dapat jawab, kiranya 4 soal dari 5 soal 4 soal saya benar. Oke. 5 soal saja. Sudah saja? Iya. Mana Bapak? Iya. Iya benar. Nggak apa-apa. Jadi anak-anak tahu di sini ya, soal mana saja anak-anak yang salah, mana yang benar. Nanti setelah pembelajaran kita akan pelajari, ya, pelajari kupas tuntas terkait berita ini, ya. Sudah semua, sudah belum? Ada yang masih kerja? Ya, nggak apa-apa. Ini temannya masih kabar ya. Kalau tadi itu peringkat, kalau ini terkait tentang pertanyaannya. Soal yang nomor 1 yang sudah bisa diperhatikan ke depan.
Soal yang nomor 1 terkait cara penyelesaian yang diselesaikan oleh siapa itu nak? Andi. Ternyata 14 benar, 16 salah. Ya. Jadi ada 10 anak yang masih belum masuk di sini. Tidak apa-apa. Ya. Karena terkendalanya nggak apa-apa. Ya, jangan khawatir. Yang ini yang bahaya ini, yang soal nomor apa ini? Nomor 2 terkait tentang hasil pengamatan. 28 salah, cuma 4 orang yang benar. Tak apa-apa, nanti kita akan pelajari di etap ini. Ya, apa? Sudah semua sekarang? Ya, oke. Kalau sudah semua, ternyata hasilnya seperti ini anak-anak. Tak apa-apa. Ya, ini tes adalah agar anak-anak mengetahui seperti yang Bapak bilang tadi, pengetahuan awal anak-anak, kemudian materi yang seperti inilah yang akan nanti kita bahas. Ya, harapan Bapak setelah kita belajar ini, anak-anak bisa menjawab dengan baik soal ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nanti Pak jelaskan. Oke, Bapak duduk sampai sini ya. Tetap semangat? Mana semangatnya? Oh. SMP 5 gimana tadi? SMP 5? Jaya. Apa? Tadi Pak upacara ya? Bapak udah lupa. Oke, Pak udah ya. Oke, terima kasih sudah bergabung dalam kuis Printes. Bapak lanjut ya. Ya, lanjut sekarang. Nah, tadi kita sudah lalui yang namanya Printes dengan aplikasi Quizizz. Nah, sekarang Bapak ingin tahu persepsi anak-anak tentang pembelajaran kemarin, karena ini akan berguna di pembelajaran sehari. Unsur-unsur bilangan bulat. Masih ingatkan anak-anak? Nah, yang pertama, bilangan 5 memiliki titik-titik dan titik-titik. Silakan, ada yang masih ingat? Ya. Bilangan 5 memiliki positif dan 5. Apanya 5? Satuan 5. Satuan apa lagi? Letter buat yang lain? Iya. Memiliki tanda positif atau plus dan bobot. Ada yang tidak paham? Sudah paham pasti ya? Cuma tidak ingat aja. Tidak apa-apa. Sekarang sudah ingat kembali berkat teman siapa namanya? Berkat Maisa. Oke. Yang berikutnya, karena sudah diingatkan oleh Masa, yang ini pasti bisa. Negatif 5 memiliki. Ya, semakin banyak. Ya, silakan. Negatif 5 memiliki tanda Negatif dan berbobot 5. bobot 5. Sudah jelas bedanya kan? Iya. Yang atas tandanya positif, yang bawah tandanya negatif. Bobotnya 5. Inilah bilangan bulat. Jangan disamakan nanti. Karena nanti berguna pada saat operasi penjumlahan bilangan bulat. Kalau positif dengan positif apa hasilnya? Kalau bilangan negatif dijumlahkan bilangan positif apa? Tergantung bobotnya. Paham? Paham. Nanti kita pelajari. Sekarang kita lanjut dulu ya. Nah, perhatikan anak-anak. Negatif 2 tambah 2 sama dengan berapa? Bapak yakin pasti anak bisa jawab. Negatif 3 tambah negatif 6 berapa? Semakin sulit. 3 tambah negatif 6 sama dengan berapa? Ya, pertanyaannya adalah bukan hasilnya. Apakah hasil penjumlahan bilangan bulat juga merupakan bilangan bulat? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah jika kedua bilangan tersebut dipertukarkan tempatnya memperoleh hasil yang sama? Nah, sudah mulai berpikir, termotivasi untuk menjawab ini kan? Ya, berarti pintar Bapak. Anak-anak menjadi termotivasi ya. Iya. Nah, berikutnya
Pada operasi penjumlahan negatif 2 tambah 2 sama dengan 0. Apa sih artinya ini? Nah, semakin penasaran. Ya, apakah dia sudah? Sudah tahu, lupa. Inilah pengaruh, mohon maaf, COVID. Anak belajar sendiri. Literasi itu penting anaknya. Ya. Sekarang lanjut. Nah, sifat-sifat inilah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, masih semangat? Masih. Itu karena Bapak SMP 5 mantap. Ya, nah sekarang untuk menanggapi pasti anak. Pernah anak melihat gambar ini? Ini gambar apa anak? Kulkas. Di dalam kulkas isinya apa? Biar apa dimasukkan dalam kulkas? Yang kalau diminum lebih? Tapi hati-hati, ya. Minum minuman dingin. Nah, pernahkah anak memikirkan ketika minuman itu diambil dari kulkas oleh Andi, misalnya adalah memiliki suhu negatif 10 derajat Celcius. Ketika berada di luar kulkas, suhunya naik 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Ya, sekarang pertanyaannya adalah berapa suhu minuman yang diambil Andi jika sudah berada di luar kulkas selama 10 menit? Sudah terpikirkan caranya? Ada yang sudah, ada yang belum. Tidak apa. Ini hanya merangsang, memotivasi anak-anak agar tambah semangat belajar hari ini. Ya, kita lanjutkan. Selain hal tadi, ada banyak manfaat ya yang anak-anak dapatkan jika anak-anak mempelajari bilangan bulat ini. Salah satu, salah duanya adalah dalam pemanfaatan termometer dan pada saat ujian penerimaan mahasiswa baru kedalaman suatu permukaan di bumi juga. Ya, itu menggunakan operasi penjumlahan sebagai penerapannya. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Jika anak-anak diberikan soal, ya, misalnya diberikan soal sebanyak 40 soal, anak-anak diberikan skor jika menjawab benar 4, jika menjawab salah negatif 1 dan tidak menjawab dikasih skor 0. Terus jika anak-anak menjawab 25 soal, dari jawaban soal tersebut ternyata yang benar hanya 10, anak-anak dengan baik bisa menerapkan operasi penjumlahan ini, pasti bisa menghitung berapakah nilai anak-anak jadinya. Ya, makanya hari ini belajar dengan baik. Ya, kita buktikan dengan menjawab post-test nanti. Silakan anak-anak menjawab soal ini. Ya, baik, kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti teknik kita belajar adalah menggunakan model pembelajaran problem reasoning. Apa itu? Menggunakan permasalahan, orientasi permasalahan penyelidikan sehingga anak menemukan konsep dari pertama tadi apa? Operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua sifat-sifatnya. Anak sendiri yang menemukan nanti. Ya, bukan diberitahu oleh Bapak. Ya. Dengan menggunakan apa nanti? Kemarin Bapak sudah briling apa? Briling YouTube, briling PPT, dan buku apa? Buku petunjuk alat olahraga. Silahkan nanti anak-anak pilih sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Oh Pak, saya suka mengotak-atik, silahkan ambil alat olahraganya. Pak, saya senang melihat YouTube, silahkan anak-anak pilih link YouTube-nya dan sebagainya. Oke? Ada yang bisa bantu Bapak menyampaikan tujuan pembelajarannya? Silahkan dibacakan. Siapa yang mau? Ayo, pernah kelas B kok enggak mau? Tinggal dibacakan aja. Silakan, bacakan. Yang pertama apa tujuannya, Nak? Tujuan pembelajaran pertama pada melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan tepat. Ya. Yang kedua mengidentifikasi sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Ya. Yang ketiga menerjemahkan masalah kontekstual yang Kontekstual yang memuat ke dalam operasi penjumlahan bulat. Ya.
Ya. Yang keempat, Oke. menyelesaikan masalah konflik seksual pasangan kita. Ya. Ada berapa tujuannya? Nah, inilah tujuannya akan kita capai nanti. Yang sesuai dengan aktivitas tadi, pengetahuan awal anak-anak ya seperti yang anak lihat tadi. Ya. Nanti Bapak harapkan setelah kita pelajari ini tujuan ini tercapai. Dan buktinya adalah dengan bisa menjawab post test dengan baik. Siap? Siap. Oke, terima kasih anak-anak. Kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran sudah. Sekarang kita lanjutkan ke teknik penilaian. Yang pertama adalah pretest untuk mengetahui pengetahuan awal anak. Sudah tadi kan? Sudah. Yang kedua penugasan. Penugasan ini maksudnya anak mengerjakan LKPD nanti. Ya, segera akan kita lakukan. Yang berikutnya post test. Post test ini dilakukan di akhir pembelajaran nanti untuk mengetahui kalau tadi pretest mengetahui kemampuan awal, kalau post test mengetahui kemampuan anak-anak setelah anak belajar. Meningkat nggak? Apa percuma Bapak mengajar atau percuma anak belajar hari ini? Ya, nanti bisa diketahui dan melalui post test. Kita lanjut, yang terakhir adalah penilaian harian. Ini gongnya, artinya setelah satu bab selesai akan diadakan penilaian harian. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan mulai kegiatan ini ya. Kita akan melakukan kerja kelompok. Minggu lalu Bapak sudah bentuk kelompoknya bukan? Masih ingat? Masih. Bapak sudah kelompokkan anak-anak sesuai dengan hasil tes diagnostik yang sudah Bapak lakukan. Ya, Bapak sudah kelompokkan mana anak-anak yang suka gaya belajar visual, mana yang kinestetik dan sebagainya. Dan juga kesiapan belajar anak-anak. Ya, Bapak kumpulkan di sana supaya anak-anak nanti bisa berkolaborasi dengan baik. Tidak hanya dalam kelompok itu satu orang saja yang mendominasi. Artinya di sini yang pintar harus mengajarkan ke yang artinya bukan bodoh ya, artinya yang kurang siap dalam belajar. Ya, itu bahasa Bapak. Oke, siap? Nah, untuk itu Bapak mohon untuk sesuai kelompoknya masing-masing. Mulai dari sekarang silakan jangan berkeliaran ya, silakan. Dan tenang silakan. Kelompok 1 seperti biasa sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ya, kelompok 1 sana 2 ya. Kakak di bawah boleh. Ya, silakan ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, silakan kalau anak-anak bagus, silakan. Kalau enggak juga silakan. Anak-anak yang mengatur ya. Anak-anak. Karena anak-anak sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, sekarang perhatikan ke depan dulu nak. Nah, perhatikan ke depan sana. Ya, apa? Ya. Perhatikan sekarang orientasi masalah. Nah, sekarang perhatikan itu gambar apa nak? Peta dunia ya. Peta dunia. Karena seluruh ada dunia. Karena di sana ada Tokyo, ada apa lagi? Sydney kan? Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah nah, berdasarkan gambar di atas atau di samping, ketika Tokyo pukul 20, kita tahu bahwa waktu di Sydney adalah 20 plus 1. Kenapa? Perhatikan. Ya, karena di sini plus 1 kan? Iya. Kalau di Tokyo 20, berarti Sydney 20 plus 1 atau tambah 1. Jadi jam berapa jadinya?
21. Kalau di London 20 dikurangi 9, jadinya jam berapa? 11. Dari ayat literasi ini coba selesaikan ini. Ya, nanti itu ada di LKP. Ya, silakan anak-anak dan gunakan alat peraga, boleh nonton YouTube, nanti di YouTube-nya ada apa silakan. Ya, yang sudah mau poin silakan ya. Sekarang waktunya anak-anak diskusi kelompok. Waktunya 30 menit. Sebelum diskusi kelompok silakan ke depan ambil satu RKPD untuk yang menggunakan sumber belajar YouTube dan PPD, dan yang menggunakan alat peraga ambil alat peraganya, satu RKPD dan buku petunjuk. Silakan satu orang yang mewakili. Ya, silakan. Anak, seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak informasikan, saat kerja kelompok silahkan kolaborasikan. Jangan satu orang yang bekerja. Ya, kalau anak-anak membagi tugas, setelah masing-masing tugasnya selesai, komunikasikan. Ya, supaya teman yang lainnya tahu. Oh, saya menjawabnya seperti ini. Nah, dianalisis bersama-sama. Selidiki dulu, analisis, simpulkan. Ya. Apanya? Ya. Alat peraga. Ya. Oh, yang ini sepatunya. Silakan mulai bekerja. Kalau ada yang kurang dipahami terkait perintahnya atau masih bingung, silakan. Bapak akan bantu memberikan pertanyaan pengantin agar anak bisa menjawabnya. Tidak langsung akan Bapak berikan jawabannya, supaya anak belajar berpikir kritis ya. Silakan. Selain itu Bapak kan sudah share juga bahan ajar ya. Kalau menurut anak-anak bahan ajar itu sudah cukup membantu anak-anak, silakan. Kalau belum cukup informasi dalam bahan ajarnya, silakan cari sumber-sumber lain untuk anak-anak melakukan literasi. Ya, literasi tidak hanya membaca bahan ajar saja, anak-anak, tapi ada literasi digital. Dengan mencari YouTube, saya. Jadi berapa hasilnya ya? Kalau berubah, baca petunjuk. Kalau yang pasangan apa? Hasilnya 0. Oke. Yang menggunakan alat peraga yang berwarna dan karena di sana bilangannya adalah kecil, tujuannya Bapak menggunakan bantuan alat peraga yang berwarna itu adalah agar anak-anak bisa menemukan konsepnya. Jika nanti bilangannya besar, tidak harus menggunakan kaki berwarna. Itu hanya membantu anak-anak ya untuk menemukan konsepnya. Kalau tandanya sama, bagaimana hasil penjumlahannya? Kalau tandanya berbeda, bagaimana hasil penjumlahannya? Ingat itu ya. Ke sana arah diskusi anak-anak ya. Nah, ini menggunakan alat peraga tapi berwarna. Coba Pak ingin tahu sekarang. Yang ini coba. Aktivitas 1 dulu ya. Nah, Pak ingin tahu sekarang. Coba tidak membaca, nggak petunjuk literasi dengan baik tadi ya. Ingin tahu sekarang. Coba yang ini.
negatif 3 tambah negatif 4. Ya. Nah sekarang Pak tanya, kenapa yang hitam yang diambil? Di mana tahu itu? Di buku? Nah, berarti anak-anak literasi yang baik ya. Oke, sudah bagus. Sekarang hasilnya berapa? Gimana caranya sekarang itu? Oh, karena hitam-hitam dijumlahkan. Jadi berapa hasilnya? Di 7 karena warnanya. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Lagi satu, Pak tahu yang ini sekarang. 3 tambah negatif 4. Ya. Nah, yang berpasangan kenapa? Nilainya 0 ya. Sisanya apa? Jadi hasilnya negatif 1. Nanti kerjakan ini, simpulkan. Kalau penjumlahan bilangan yang kanannya sama, apa simpulannya? Dari hasil penyelidikan tadi. Kalau penjumlahan bilangan kanannya sama, negatif apa hasilnya? Kanannya berbeda, yang lebih besar positifnya apa hasilnya? Ya, simpulkan. Selidiki, oke? Kalau apa tanya nanti ya. Ya, kenapa nak? Ya, silakan. Yang nomor 2 apanya? Ya. Nah, perhatikan yang pertama itu adalah tentukan waktunya. Kalau tentukan waktunya kan biasa saja. Waktu dari ton dan kilo. Yang pertama apa? Tokyo, ini ya. Tokyo tambah pertanyaannya. Tokyo tambah pertanyaannya. Sekarang kalau yang nomor 2 kata kuncinya apa? Perbedaan. Kalau kita mencari perbedaan, gimana biasanya? Misalnya perbedaan suhu, ada 2 suhu A dan B. Jadi perbedaannya gimana? B dikurangi A. Berarti apa? Perbedaan London dengan Doha. Berarti Doha dengan London. Paham sekarang? Sekali lagi, jawab B mantap. Kalau London dengan Monaco, udah paham kan? Bisa? Oke, lanjut aja. Ingat, jangan keasian kerja, jangan di aktivitas satu aja karena ada 4 aktivitas. Silakan buat koordinasi dengan baik sama temannya. Ingat seperti yang Pak bilang tadi, bagi tugas. Setelah selesai tugasnya diskusikan, ya supaya semuanya tahu. Ada usaha presentasi nanti bebas, ya tidak harus yang menyelesaikan tugas A ya. Ya, silakan. Ya. Ya. Aktivitas 4 dibuat ya, oke. Gimana? Ini seru sekali diskusinya, mantap. Ya, ingat waktu deh, karena waktu kita terbatas, saling berkoordinasi ya. Cuma 30 menit, supaya kami bisa diskusi. Ya, kenapa nak? Wih, aku tangkap mana bapak ini. Aktivitas 4 dibuat lah. Ya, lanjutkan. Yang sudah selesai, silakan diskusikan lagi, dianalisis lagi apakah benar hasil
biar nanti bisa disimpulkan dan nanti dipresentasikan ya. Oke. Kelompok 7 kalau sudah cek lagi sekali, komunikasi lagi sekali sebelum nanti kita ke tahap presentasi ya, supaya nanti presentasinya oke ya. Ya ayo kelompok yang lain. Kalau bisa nanti yang aktivitas satu Bapak mau dua kelompok yang maju ya, karena Bapak lihat ada dua anak, dua kelompok yang pertama menggunakan alat olahraga, yang kedua garis bilangan. Bapak ingin mengkomparasi atau membandingkan hasilnya sama enggak? Ya, terlepas dari ini gampangan Pak, itu gampangan enggak masalah, yang penting setelah anak menggunakan kedua media tersebut hasilnya sama enggak? Konsepnya apa? Simpulannya apa? Nah, baik, karena waktunya sudah mendekati, Pak kasih waktu lagi 5 menit ya. Nah, sambil Bapak menunggu anak-anak lagi 5 menit, karena Bapak sudah lihat tadi keaktifan anak-anak seperti yang saya bilang, penilaian tidak hanya tes tulis ya, tapi kerja kelompok juga. Ya. Di kelompok 1 tadi ya. Merasa berapa itu? Oke. Kelompok 2 ya. Ya, tadi ya, tadi. Ini ya, ini menggunakan apa tadi ya? Untuk ya, bagaimana? Garis bilangan. Ada kesulitan? Enggak ya, karena itu sangat jelas ya. Ininya ya. Nah, bagus sekali Nana. Kamu udah masuk ke bawah yang tadi. Iya. Ya. Kelompok 2, kelompok 3. Oh, kelompok 4 sana sini menggunakan apa tadi? Ya. Gimana? Kelompok gue? Bisa dipahami? Ya. Mudah ya. Ada gambarnya menarik dan ya. Katanya pilih itu ya. Ya, nah, itu orang gaya belajar anak-anak apa? Itu namanya berdiferensiasi ya. Oke, mantap. Berapa ada tanya tadi? Nah. Silakan Nak, kalau mau kamar mandi nggak apa-apa ya. Jangan ditahan-tahan. Ya. Kalau memang sudah anak-anak pingin kamar mandi, kamar mandi silakan ya. Jangan takut.
muda, sekarang adalah waktunya mempresentasikan hasil karyanya. Dampak hasil karyanya adalah anak-anak menyelesaikan LKPD-nya. Ya, silakan yang mau aktif. Kertas 1. Siapa yang mau presentasikan? Kelompok berapa? Kelompok berapa, Nak? Kelompok 3. Silakan. Oh, temannya lagi kecil ya, nggak apa-apa. Ya, nanti dia besok. Ya, nggak apa-apa. Karena kalian sudah semangat, nggak apa-apa. Yang lain perhatikan, ya, teknisnya adalah jika ada teman anak-anak yang sedang presentasi, perhatikan, stop bekerja. Ya, dengarkan, dan ikut mengkoreksi. Ya, silakan dimulai nanti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan oleh Ibu Karya Rencana. Dan saya Putri Krisnanda. Saya Ideus Pradasa. Saya juga kami akan mempresentasikan tentang kegiatan 1, yaitu memahami operasi hitung bilangan bulat, yaitu penjelasan bilangan bulat. Ya, kalau mau tulis dulu, nanti baru dibicarakan. Ya, disampaikan. Silakan tulis dulu. Kita baca semua. Ya. Nah. Ya. Ya, nggak apa-apa. Tugas, tugas. Jawabannya ada. Oh, ya caranya. Positif dengan positif itu aja kadang-kadang ya. Kelas dan kelas. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Kasih lewat semuanya. Ini ya. Boleh anak bantu yang sebelahnya biar cepat, yang sebelahnya satu-satu boleh, dia saja sebelahnya dua-dua aja. Bisa? Ya, kuat kamu yang bisa. Sama kayak itu. Karena tidak selesai, yang 3 lah, Bang. Yang 3 kamu. Yang 3. Ya, nggak apa-apa, tangannya kasih aja. Nanti naik. Nah, jangan bagi. Inilah anak-anak belajar ya. Ingat anak-anak yang lain juga. Jika anak-anak ingin presentasi silahkan, jangan takut salah. Ya. Inilah kita belajar. Tidak ada saling menyalahkan. Kalau ada yang keliru, kita perbaiki sama-sama. Ya, di kelas ini kita buat kelas yang nyaman. Kalau sudah terbiasa seperti itu, dimanapun kelasnya nanti akan menyenangkan. Ya, kalau sudah kelas yang menyenangkan, motivasi anak-anak pasti akan tumbuh.
Silakan kelompok yang lain karena sudah ada dua dua komponen yang sudah dijawab. Periksa apakah sama. Kalau ada yang beda di mana? Kok bisa beda? Ya, siap-siap menanggapi kalau ada beda. Kalau sudah sama nggak apa-apa. Ya silakan. Bisa kasihkan. Nah, kasih ya. Tapi ada satu itu penggunaan cuma berarti tidak tapi bobotnya lebih besar ada 3. Ya. Positifnya 3. Sebentar sebelum ke sana. Apakah ada yang beda dulu? Nah, karena teman-teman ada yang beda. Ini hasil saya. Yang saya apakah ada jawaban yang berbeda? Coba dicek. Sama. Yakin? Oke, kalau yakin silakan. Dengan menggunakan apa anak? Ya, dia tahu juga temannya ya. Oke, salah satu peragakan aja. Yang mana mau diperagakan? Oh, ya boleh. 3 tambah 3 Jelasin dulu satunya ada putih sama warna putih menamakan bilangan bulat positif. Yang warna hitam menamakan bilangan bulat negatif. ya. Negatif 3, sorry, positif 3 tambah negatif 11. Jadi kertas positifnya ada 3, lalu negatifnya 11. Semuanya berwarna hitam, jadi ini termasuk bilangan bulat negatif. Jadi hasilnya 38. Gimana Pak kalian? Rasa jelas ya? Jadi kalau dia menggunakan kartu berwarna. Nah, sekarang permasalahannya adalah anak-anak kalau nanti bilangannya banyak 100 tambah negatif 50 kan tidak mungkin anak-anak menggunakan kartu sebanyak itu ya. Nah, ini hanya Pak tekankan sekali lagi supaya anak tidak salah konsep ya. Di sini hanya membantu anak-anak menemukan konsep. Di sini kan ada 4 penjumlahan positif dengan positif, penjumlahan negatif dan negatif, penjumlahan positif dan negatif dan cuma bedanya yang bobotnya lebih besar negatifnya dan bobotnya yang besar. Ya, dari memperagakan alat peraga tentunya akan mendapatkan kesimpulan ya. Apa kesimpulannya? Nah, ini yang penting. Ya, nanti setelah menggunakan alat bantuan alat peraga ini menemukan kesimpulan itu yang penting. Kesimpulannya yang penting. Oke? Ya, sekarang kita dengarkan. Kesimpulan yang saya dapatkan dari aktivitas 1 yaitu penjumlahan bilangan bulat yang nilainya sama yaitu positif dan dengan positif akan menghasilkan bilangan bulat yang positif. Ya, lanjut. Penjumlahan bilangan bulat yang nilainya sama yaitu negatif dengan negatif hasilnya tetap negatif tapi bobotnya tambah. Penjumlahan bilangan bulat yang nilainya berbeda juga bilangan bulat negatif bobotnya lebih besar hasilnya akan negatif. Jika bilangan bulat negatif bobotnya lebih kecil dia akan menghasilkan bilangan bulat yang hasilnya positif. Ya, itu kesimpulan yang lain di mana? Yang lain ada apa kesimpulan? Ada yang kesimpulan beda? Yang berbeda berapa? Sama ya? Cuma mungkin kata-katanya yang beda. Ya, intinya sama. Sudah? Ada pertanyaan? Ini semuanya benar ya? Kesimpulannya juga menurut kalian? Iya, nanti kita simpulkan sama-sama. Ya, Bapak terima dulu masukannya ini, nanti Bapak pertegas lagi ya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa? Ya. Kembali ke kelas 4.
Ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Ya. Oke, itu aktivitas 1 sekarang aktivitas 2. Siapa kelompok yang mau presentasikan? Aktivitas 2. Ya. Ya. Nah, sekarang perhatikan yang aktivitas 2. Mau dibacakan boleh, mau ditulis nggak boleh. Ya. Ya. Silakan. Ya silakan, nggak apa-apa. Berarti sendiri bapak yang antar nggak boleh. Ya. Bercanda biar nggak serius aja ya, jangan tekan. Apa? Ya. Langsung jawab. Ya, ada pesan anak perkenalkan ini langsung jawab aja. Ya. Kalau nanti perlu dijabarkan baru ditulis ya. Silakan perkenalkan ini. Kelompok berapa ini tadi? Berapa ya? Oke, Pak. Agak keras sedikit ya, karena di luar ada orang latihan. Kita harus menghargai juga ya orang latihan untuk percakapan besok ya. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 yang melakukan saya menjadi beberapa itu. Saya Imaya Sanisa pertama. Saya yang melakukan persiapan dan saya temanku yang berada kami akan mempresentasikan aktivitas 2. Jawabannya? Lalu yang kedua, untuk menentukan waktu di kota Rio de Janeiro menggunakan acuan atau waktu di kota Tokyo. Sebenarnya peta waktu di Janeiro adalah min 12. Jadi Di bawah boleh. waktu yang merupakan waktu kita kurangi dengan bilangan bulat min negatif 12 yang menghasilkan waktu di Janeiro adalah pukul 08.00. Lalu nomor 2, jika kita tetapkan waktu London sebagai acuan, tentukan perbedaan antara waktu di kota Doha dan perbedaan waktu antara kota Doha dan London adalah berpeta di kota London dan adalah min 9, sedangkan di kota Doha adalah min 6. Jadi perbedaan waktunya kita kurangi min negatif 6 dengan negatif 9 yang menghasilkan positif 3. Jadi waktu di Doha ketika menggunakan sebuah di London yaitu Perbedaannya negatif. positif 3. Oh, positif 3. Ya, ya perbedaannya. Oke, lanjut. Pak itu yang tekankan. Lalu yang kedua, perbedaan waktu antara kota Honolulu dan London adalah jika di kota London adalah min 9 dan di kota Honolulu kita ada min 19. Jadi kita untuk perbedaan waktu kita mengurangi dekal yang berarti min 19 dikurang min 9
yang menunjukkan bilangan negatif. Jadi perbedaan waktu antara kota Honolulu dan London adalah negatif. Lalu yang ketiga, di suatu pertandingan sepak bola direncanakan pada tanggal 1 Desember mulai pukul 21.00 waktu Senegal. Pada tanggal dan jam berapakah orang di Tokyo harus menghidupkan TV-nya supaya dapat menyaksikan siaran langsung tersebut? Jika berdasarkan waktu Senegal, perbedaan waktu di Tokyo adalah kita ibaratkan waktu di Tokyo adalah ada 0 atau netral. Sedangkan waktu di Senegal, terus kita ulangi dengan waktu di Milan. Oke, 0 dikurang dari 8 sama dengan positif 8. Oleh karena itu, kita dimana pukul 21.00 pada tanggal 11 Desember, sedangkan di Tokyo adalah 8 jam kemudian, yaitu 21.00 ditambah 28 menjadi 05.00 pada tanggal 12 Desember di Tokyo. Jadi, para penduduk harus Tokyo harus menunjukkan TV-nya pada pukul 5 pagi tanggal 12 Desember. 5 pagi jadinya ya. Ya. Bagaimana? Yang kelompok lain setelah pemaparan temannya ada yang beda? Ada? Saya salah. Oh, kok tahu salah? Belum kan? Karena Gimana tahu salahnya? Coba berdiri dulu sampaikan biar yang lain juga tahu ya. saya salah di nomor 1 dibandingkan sama Tokyo karena saya ingatnya Amerika itu min 9 yang harusnya min 9 itu di London. Oh. Jadi saya tentukan min 9 harusnya dari tadi itu terus positif juga. Ya, oke, terima kasih. Yang penting sudah tahu bisa mengkoreksi ya. Oke, pintar sekali. Oh, tepuk tangan kalau ada yang beda dan menurut kalian kelompok ini benar teman-teman semua? Ya, beberapa juga benar. Ya, tepuk tangan. Gak apa-apa, ini dulu aja. Silakan. Ya, ya, silakan. Sekarang aktivitas apa nih? Aktivitas yang terakhir ya, yang depan ya. Silakan sampaikan kerja ringannya. Oke, lanjut. Silakan. Sudah. Kelompok 4, kelompok 4. Yang sudah aktivitas 4, silakan. Kelompok 4, bukan kelompok 4. Yang sudah. Oke, anak-anak, kalau tadi sudah aktivitas 3, yang terakhir sekarang aktivitas 4, silakan. Kelompok 8, silakan. Ya. Yang keras sedikit ya, biar temannya bisa lihat. Ya, sama. Nah. Oke. Dibacakan aja langsung ya. Dari hasil ini sebenarnya ya. Silakan, perkenalkan diri dulu. Ya. Nama saya Iwan Dijanto Arkanuna. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan jawabannya dengan tinggal. Pertama, 4 tertutup. Hitunglah 4 ditambah 3 dengan 10, min 5 ditambah 5 dengan 1, min 5 ditambah 6 dengan 1, min 2 ditambah min 7 dengan 9. Apakah sudah sekolah merupakan bilangan bulat? Bukan? Ya. Bilangan yang dihasilkan merupakan bilangan bulat negatif dan juga bilangan bulat positif. Ketiga, maka bilangan bulat tertutup terhadap kesimpulan. Ketiga, maka bilangan bulat dan tertutup terhadap kesimpulan. Kedua, 4 komutasi. 2 ditambah 5 dengan 9, 5 ditambah 4 dengan 9, 9 ditambah 9 dengan 2, 7 ditambah 9 dengan 2. Apakah yang bilangan apa ini? Bilangan tersebut yaitu operasi hitung yang hasilnya sama walaupun letaknya berbeda. Bahkan, bilangan bulat terdapat 3, 4 asosiasi. Asosiasi. Kedua, 5 ditambah 3 ditambah 6 dengan 2, 5 ditambah 3 ditambah 6 dengan 2. Apakah tidak dikurangi sana? Jawab, rasanya boleh. Ketiga, maka penyebabkan bilangan bulat menjadi 4 asosiasi. Ketiga, maka penyebabkan bilangan bulat menjadi 4.
kesimpulannya dari aktivitas 4 apa? Sifatnya apa aja? Yang pertama, sifat tertutup. Ingat anak-anak ya. Yang kedua, sifat komunikatif. Yang ketiga, sifat asosiatif. Sifat asosiatif. Keempat, mempunyai elemen identitas. Mempunyai elemen identitas. Yang kelima, Mempunyai invers. Sudah paham? Jadi dari aktivitas 4 disimpulkan apa tadi? Sifat komunikatif, sifat asosiatif, sifat tertutup. sifat tertutup, Mempunyai elemen identitas. mempunyai elemen identitas, Mempunyai invers. mempunyai invers. Paham? Jelas sekarang? Berarti tepuk tangan untuk kelompok 8. Saya sambil menunggu teman-teman kalian kelompok 8 duduk. Dari aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3 dan 4, apa yang anak-anak dapat simpulkan? Dari aktivitas 1 apa tadi? Dari aktivitas 1 apa tadi yang anak-anak simpulkan? Bahwa apa? Tadi kelompok 4 yang maju. Apa? Silakan. Kelompok 3 silakan. Yang tandanya sama. Ya. Positif. Ya. Hasilnya positif. Jumlah bilangan bulat yang tandanya sama, Ya. yaitu negatif dan negatif. Hasilnya tetap negatif, Ya. tapi bobotnya ditambah. Ya. Jumlah bilangan bulat yang tandanya berbeda, yaitu tanda negatifnya bobotnya lebih besar ketimbang bilangan positifnya. Ya. Hasilnya akan negatif. Jumlah bilangan bulat yang tandanya berbeda, yaitu tanda negatifnya bobotnya lebih kecil dibandingkan bilangan positifnya, hasilnya akan positif. Ya. Tepuk tangan. Bapak pertegas kembali kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 3. Nah, ini apabila kita menjumlahkan 2 atau lebih bilangan bulat yang tandanya sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka hasil dari operasi penjumlahan bilangan tersebut adalah jumlah dari bilangan tersebut dengan tanda yang sama. Ingat, kalau tandanya sama, caranya mencari jumlahkan dengan tandanya sama. Kalau plus, jumlahkan hasilnya. Kalau negatif, jumlahkan hasilnya. Nah, ini ilustrasinya. Bapak pertegas kembali supaya ada manfaat kita belajar hari ini ya. Supaya tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang anak lakukan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak tegas lagi. Apabila kita menjumlahkan 2 atau lebih bilangan bulat yang memiliki tanda yang berbeda, ini yang kadang anak-anak biasanya kesalahan. Tadi saat kritis ada soal seperti ini, banyak yang ya, nanti setelah tahu kesimpulan ini, posnya harus bisa. Yakin bisa? Oke. Karena yang berbeda, maka hasil penjumlahannya adalah selisih dari bilangan yang terbesar dengan bilangan yang lebih kecil. Nanti kalau ada tanda yang berbeda, kurangkan yang besar, kurangi yang dengan kalau ada tandanya berbeda, plus 1 min 1 kurangkan yang besar, kurangi yang kecil, dan tandanya mengikuti bobot yang lebih besar. Contoh, perhatikan agar anak-anak lebih yakin. Nah, negatif 118 tambah 90, tandanya berbeda kan? Mana yang lebih besar bobotnya? Jangan negatif, negatif itu tanda. Berarti bobotnya 118. Berarti 118 kurang 90. Karena bobotnya negatif lebih besar, jadi hasilnya negatif. Kalau ini karena tandanya beda, berarti kita apakan? Kita kurangkan. Mana yang bobotnya lebih besar? 38. Karena bobotnya itu lebih besar, berarti 38. 328 dikurangi 200. Karena bobotnya lebih besar plus, maka hasilnya. Kesimpulan yang ketiga, sifatnya apa tadi? Sifat penjumlahan bulat tertutup,
bulan ya. Anak-anak Pak yakin sehingga baik-baik ini nanti bisa mengerjakan tes model harus bisa ya. Sekarang anak-anak Bapak harapkan membuat jurnal detektif matematika. Tujuannya adalah untuk merefleksi diri sendiri dari kegiatan kita hari ini. Dari awal pembelajaran Bapak berikan apa tadi? Print test. Kemudian Bapak apakan? Berikan motivasi. Ya, contoh-contoh matematika dalam kehidupan sehari-hari, ternyata matematika itu berguna. Kemudian Bapak berikan masalah. Anak-anak melakukan penyelidikan. Setelah itu menganalisis. Setelah itu menyimpulkan. Apa sih yang anak-anak dapatkan? Nah, coba silakan. Bapak beri waktu 5 menit. Ya, silakan. Ya, ini salah satu kalimat pemantik. Ya, tak ada semuanya. Mana yang menurut anak-anak lebih dominan? Apa sih yang anak-anak pengalaman apa sih yang anak lakukan pada saat melaksanakan misi detektif? Senang nggak? Merasa tertantang nggak? Ya. Ya. Kemudian jika tertantang, katakan apa yang hadapi tadi? Misalnya, Pak, saya tertantang untuk memecahkan masalah tadi dengan menggunakan alat peraga, itu misalnya. Saya senang sekali, Pak. Boleh. Atau pada anak-anak mempunyai kesulitan pada materi penjumlahan bilangan bulan ini, di mana kesulitannya? Kalau mengalami kesulitan, apa yang anak lakukan ke depannya? Nanti di kurikulum merdeka ini akan itu proses pola pikirnya nanti anak sendiri yang menemukan. Bapak hanya membantu kalau anak-anak merasa kesulitan. Ya, silakan. Kalau sudah, satu orang silakan menyampaikan hasil refleksinya. Ingat, anak-anak Bapak tidak ada yang malu. Kita belajar di sini. Apapun yang anak-anak ada dalam hati sampaikan. Ya, supaya tidak ada mengajar dalam hati. Dan Bapak pun tahu. Oh, anak-anak Bapak belajar matematika seperti ini loh. Kalau senang bilang senang, kalau tidak senang bilang tidak senang ya. Biar Bapak tahu, oh anak Bapak ternyata masih tidak senang belajar matematika. Bapak yang berubah diri. Ya. Hasil jurnal ini tidak dikumpulkan, anak akan taruh sebagai refleksi dan terus akan berlanjut. Setiap pembelajaran kita akan berlanjut seperti ini ya. Mungkin nanti tekniknya yang berbeda. Ya. Sudah ada yang buat? Ya. Satu orang silakan. Pak pilih temannya siapa aja boleh. Biar setelah ini kita bisa melanjutkan ke post-test. Ada yang enggak? Oke, silakan. Bapak saya paling aktif dan maju ke depan dulu. Padahal ini juga jangan kenapa, karena masih semangat. Itu artinya anak dalam belajar senang. Bisa pastikan itu? Oke, terima kasih. Silakan kita dengarkan. Perkenalkan, nama saya dari Kanak Iswari. Hari ini saya akan membacakan tentang jurnal matematika. Hari tanggal 29 Agustus 2022. Pengalaman yang saya dapat dari pembelajaran kali ini adalah saya bisa belajar tentang penjumlahan bilangan bulan maupun bilangan bulan positif dan bilangan bulan negatif. Tantangan yang saya hadapi hari ini yaitu menghitung penjumlahan bilangan bulan positif dan negatif dan juga kesulitan saya dalam mengikuti dari presentasi. Perbaikan yang saya ingin dapatkan, perbaikan saya ke depan adalah saya ingin lebih bisa
bisa menghitung bilangan maupun negatif dan positif dengan lebih cepat dan saya lebih berani untuk maju presentasi. Ya, tepuk tangan anak-anak. Itu adalah jurnal yang dibuat oleh ya bagus sekali. Dia sudah mengetahui kesulitannya di mana dan dia menemukan solusinya bagaimana dan ingin seperti apa, harapannya seperti apa. Merasa anak-anak yang lain juga banyak apa yang sudah membuat tadi, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin di pertemuan berikutnya kesempatan anak-anak yang menyampaikan ke depan. Siap? Jangan malu-malu ya. Siap? Oke, sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Lanjutkan waktunya. NKPD-nya dikumpulkan, alat peraganya dikumpulkan, bahan dapat, bahan foto-foto anak-anak ya. Oke, dapat hasil karya. Bagaimana hasilnya? Ya, sekarang silakan anak-anak kerjakan. Waktunya 10 menit ya. Ya, di kertas tampilan nanti dikumpul. Ya. Kenapa enggak Bapak tadi sama buatkan izin? Karena Bapak ingin tahu sekarang langkah-langkah kerja apakah ada paham atau tidak. Ya. Ya. Soalnya dikit aja diketahuinya, langsung aja ya. Nah, usah soalnya diketahuinya, langsung boleh. Contohnya yang nomor 1, in 4 panggal 3 sama dengan langsung boleh. Ya. Yang penting anak paham. Silakan. Tidak perlu anak-anak melihat pekerjaan temannya. Ya. Tidak ada gunanya anak melihat temannya. Ya, tes kemampuannya. Oke, yang tidak kelihatan Bapak bantu ya. Yang nomor 1, negatif 4 panggal berapa? 3 Yang tidak kelihatan Bapak ini aja. Kita bagikan ininya. Apa ada? Jangan WA-nya dimanfaatkan untuk mengirim ini ya. Kalau teknologi selesai dipak hasilnya jangan. Ya, Bapak bisa pantau sebentar. Ya, kirim ke Absel ya. Oke. Ya, silakan.
Silahkan mana yang anak-anak anggap gampang, ya manfaatkan waktu. Ya, waktunya sudah 6 menit ya. habis silahkan kumpulkan. Ya. Maaf, kalian tidak semua jawab. Silakan kumpulkan depan.
Ya, silakan duduk latihan. Baik, udah semua pun. Baik, terima kasih. Bapak lihat sudah semua sih. Tapi Bapak belum tahu hasilnya gimana ya. Mudah-mudahan semua bagus. Oke anak-anak, karena anak sudah selesai mengerjakan tes post-tes, hasilnya besok atau 2 hari lagi akan Bapak sampaikan. Sekarang yang terakhir adalah materi kita selanjutnya, yaitu kalau tadi kita belajar penjumlahannya, materi selanjutnya pertemuan berikutnya adalah operasi pengurangan bilangan bulan dan sifatnya. Ya, sama tekniknya akan ada pretest dan post-test lagi. Ya, baik. Karena materinya sudah selesai, akhir kata Pak ucapkan terima kasih. Nah, mari sebelum kita akhiri pembelajaran ini, sebelum Pak akhiri, bagaimana hari ini? Menyenangkan? Ada yang merasa jenuh? Tidak ya? Oh ya, sebelum lupa, Bapak nanti akan kirimkan link ke anak-anak untuk survei pembelajaran kita hari ini. Silahkan isi sejujur-jujurnya. Kalau anak-anak merasa itu tidak baik, isi tidak baik. Ya, Bapak tunggu nanti hasilnya. Oke? Silahkan bikin doa karena sudah beres. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa. Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah ya.